Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berada di rumah Tuhan dan kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkat hatimu, muliakan Dia. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan, pemulihan hidup
dimulai dari mengenal Allah yang benar. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pemulihan hidup dimulai dari mengenal Allah yang benar. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami datang padamu Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan sedang memulihkan setiap hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Urapi hamba-Mu, memberkati setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini firman Tuhan berbicara dari satu tema, pemulihan hidup dimulai dari mengenal Allah yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mau belajar untuk mengenal Allah yang benar? Ada banyak kali hidup kita ini belum dipulihkan, dan kita merindukan ada sebuah pemulihan di dalam setiap hidup kita, baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam masa depan kita, bahkan semua yang kita rindukan, yang kita impikan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ada sesuatu pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan mari saya mau ajak kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Bunyi firman Allah berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sebuah pengalaman daripada Ayub ini, bahwa dia dikatakan orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, bahkan orang menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub pada waktu itu, ternyata semua yang dikerjakan bukan karena dia berjumpa dengan Tuhan, tetapi baru mendengar dari kata orang saja, dia sudah punya penangkapan yang luar biasa bagaimana bisa menyukakan hati Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi dari kehidupan Ayub itu, dari mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu dimulai dari membaca firman Allah. Orang bisa kenal Tuhan karena dia baca firman. Dan yang kedua, orang bisa kenal Tuhan karena melalui penderitaan. Apa yang dialami oleh Ayub ini, penderitaan demi penderitaan yang dia hadapi, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang saudara mungkin berkata, oh biasa itu. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub, semuanya hilang dari apa yang pernah dia miliki. Dia kehilangan anak, dia kehilangan kekayaan, bahkan dia kehilangan semua yang pernah dia pegang. Bahkan sampai istrinya pun mulai mengajar Ayub supaya mengutuki Tuhan. Buat apa takut Tuhan? Buat apa percaya sama Tuhan? Ternyata hidupmu seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub sadar bahwa aku mengenal Tuhan itu dari kata orang lain. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang pemulihan hidup kita, dimulai dari mengenal Allah yang benar. Kata pemulihan yang berarti, saudara, ketika seseorang dalam kondisi gagal, sakit parah, hidup dan keluarga berantakan, kehidupan dalam dosa, tetapi Tuhan memulihkan, artinya dikembalikan seperti keadaan yang semula, diperbaiki dari yang rusak menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah yang dikatakan pemulihan. Ayub dipulihkan karena dia mengalami penderitaan, baru dia mengenal Tuhan dengan benar. Ada banyak hal orang mengenal Tuhan pada saat orang itu jatuh
dalam penderitaan kesakitan. Kalau dokter sudah angkat tangan, semua orang sudah tidak lagi bisa menolong, baru dia mau belajar percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau pulihkan setiap kehidupan kita, dimulai supaya kita ini mengenal Tuhan, mengenal dengan benar. Sebab itu Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan lupakan kita. Kita mau belajar dari yang pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal dengan benar. Mengenal Tuhan, kita kelewat firman Allah kita baca, lewat penderitaan yang kita alami, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan mari kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat 21 di sana dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengenal Tuhan. Tetapi lewat apa? Lewat semua yang pernah dia miliki. Sampai dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan aku telanjang juga untuk kembali ke dalam tangan Tuhan. Waktu dia datang ke dunia, dia tidak membawa apa-apa. Waktu dia mati pun dia berkata, aku tidak akan membawa apa-apa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sebuah pengalaman daripada Ayub ini adalah saat dia menghadapi ujian. Ujian bukan karena dia kehilangan hartanya. Ujiannya bukan cuma di situ. Ujian Ayub itu dia punya segalanya. Yang pada waktu itu orang lain tidak memiliki. Dia orang terkaya di tanah Uz. Tapi firman Allah berkata dengan jelas, Ayub kehilangan hartanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan damai dalam rumah tangga. Dalam Ayub pasal 1:18 di sana dikatakan, secara ekonomi Ayub hancur. Rumah tangga hancur, anak-anaknya mati. Bukan sampai di situ, secara jasmani Ayub menderita sakit. Secara sosial Ayub dikucilkan karena dia tidak memiliki apa-apa lagi. Secara mental Ayub jatuh. Dan secara rohani orang berkata, bukankah kamu orang takut Tuhan? Bukankah kamu melayani Tuhan? Tetapi mengapa sampai terjadi seperti ini? Biasanya orang suka menuduhnya, orang suka menghakimi, orang suka saudara-saudara mengultimatum menurut cara pandang dia. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Hanya Tuhan yang melihat kehidupan Ayub. Sampai Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Orang boleh berkata apapun di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah keadaan tidak menyenangkan. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang tahu jalan hidupku. Ujian yang Ayub hadapi, mungkin juga Bapak Ibu Saudara alami. Ujian demi ujian. Tetapi semuanya itu Alkitab berkata, tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan, firman Allah berkata, Ayub katakan, Tuhan yang tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku,
akan timbul seperti emas yang lebih berharga, yang lebih indah, yang lebih mulia dibanding dengan hari-hari waktu-waktu yang lalu. Yang pertama, Ayub mengenal Tuhan itu dimulai dari cara ujian yang dia alami. Dan yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub di tengah ujian yang silih berganti sampai di titik yang paling nol? Ayub menderita, istrinya meninggalkannya, tidak ada orang yang peduli dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub, karena dia tahu Tuhan yang tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan yang menguji aku akan muncul, aku akan timbul, aku akan keluar seperti emas yang betul-betul teruji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita melihat kunci pemulihan yang Ayub lakukan ini adalah satu. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicabut oleh Ayub adalah perkataan. Apa yang pernah dikatakan oleh Ayub, yaitu perkataan-perkataan yang seringkali tidak disadari, yang seringkali tidak pernah terpikir dalam hidupnya, bahwa semua yang dia ucapkan itu justru menghambat tangan Tuhan turun dalam hidupnya. Tetapi saat Ayub mulai belajar untuk mencabut perkataan-perkataan, perkataan apa yang dicabut oleh Ayub? Yaitu perkataan kutuk. Sebagai orang tua, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, saat menghadapi sesuatu seringkali keluar dari mulut ini perkataan-perkataan yang membuat orang lain jatuh, yaitu kutuk. Firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Apakah kita suka memberkati, ataukah kita suka memperkatakan berkat, ataukah kita suka memperkatakan kutuk? Karena firman Tuhan berkata, Ayub cabut perkataan-perkataan. Perkataan apa yang pernah diucapkan oleh Ayub itu? Yaitu perkataan kutuk, mengutuki diri sendiri. Sampai Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku kembali. Saudara, Ayub pasal yang ketiga, dia mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Mengapa aku harus dilahirkan kalau aku harus menderita? Berapa banyak kita juga melihat, kita mendengar orang-orang yang mengutuki kelahirannya. Kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga miskin? Kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga yang broken home? Mengapa aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itulah yang membuat hidupmu tidak akan pernah dipulihkan. Itu perkataan mengutuki diri sendiri. Ayub menyadari itu, dan dia berkata, aku cabut Tuhan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan, karena aku marah, karena aku emosi. Saudara, yang kedua, Ayub mencabut kata-kata kutuk terhadap keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Ayub sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang berhasil. Dia mendidik anak-anaknya. Mungkin anaknya tidak menurut, bisa keluar perkataan kutuk. Bodohkah?
Dan saudara, perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, yang membuat iblis semakin menguasai, kata-kata kutuk itu yang diucapkan oleh Ayub. Dia berkata, Tuhan, aku cabut perkataan-perkataanku, aku mengutuki anakku, aku mengutuki keluargaku, aku mengutuki orang tuaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata kutuk ini seringkali tidak kita sadari. Kenapa aku harus ada di tengah-tengah keluarga seperti ini? Miskin, tidak berharga, aku seperti sampah. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci pemulihan, maukah hidupmu dipulihkan? Cabut kata-kata itu, cabut. Tuhan yang mengurapi kita, mulut kita penuh dengan kata-kata berkat. Cabut perkataan kutuk terhadap keluarga. Kalau keluargamu menderita, anak-anakmu menderita, karena engkau sering melontarkan kata-kata kutuk itu. Dan yang ketiga, mencabut kata kutuk terhadap teman dan sahabat. Ayub cabut perkataan. Dia pernah mengutuk temannya, dia pernah mengutuki sahabat-sahabatnya karena tidak sepaham, karena tidak sinkron dengan apa yang menjadi kemauan Ayub. Dia bisa mengutuki itu. Mengapa Tuhan tidak memulihkan hidup kita? Masihkah perkataan kutuk ada di mulut kita? Kita mengutuki anak kita, kita mengutuki orang tua kita, kita mengutuki sahabat kita, teman yang baik kita kutuki. Karena kita minta tolong tidak bisa, ya kita keluar kata-kata kutuk itu. Dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia mencabut kata kutuk terhadap hidup yang berat. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hidup yang berat? Ayub pernah alami. Ayub pasal yang ke-7, Ayub pernah ngalami. Semua hilang, semua habis, rumah terbakar, kekayaan hilang, anak-anak mati. Saudara, istrinya pun berkata, Pak, lebih baik kamu kutuki dirimu. Sangkali Tuhan mati. Hidup yang berat. Mungkin kehidupan yang berat Ayub alami tidak seperti saudara alami hari ini. Tapi saat engkau punya keberanian, engkau menyadari, aku pernah pada saat aku kekurangan, pada saat aku menderita, pada saat aku berada di posisi paling bawah, mulutku tidak pernah memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan kata-kata kutuk dan penyesalan. Saudara, itu kata-kata kutuk yang membuat Ayub tidak diberkati Tuhan. Tapi dia sadar. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Ayub lakukan itu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau tidak sembuh, kalau hari ini engkau mengalami penderitaan yang cukup berat, cabut itu kata-kata kutukmu. Tuhan mau pulihkan hidupmu pagi ini. Hari ini Tuhan punya rencana yang istimewa buat setiap kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub cabut kata-kata kutuk. Tuhan mau pulihkan hidupmu saat engkau punya keberanian. Engkau sadari, Tuhan, kalau aku pernah mengutuk anakku, aku pernah mengutuk keluargaku, aku pernah mengutuk orang tuaku, sahabatku, temanku, hari ini aku cabut
jamah aku. Ayub berkata, bukan lagi, dalam pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Haleluya. Ayub dipulihkan. Dimulai dari mana? Cabut kata-kata kutuk itu. Firman Tuhan menantang saudara pagi ini. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan memulihkan masa depanmu. Cabut kata-kata kutuk itu. Sebab Ayub berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Hari ini Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan merestorasi rumah tanggamu, dipulihkan dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik dan bertambah-tambah baik. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang untuk mendengar setiap doamu, tangisanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami dengar firman-Mu. Dari mulut kami seringkali keluar kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi keluarga, bagi Tuhan anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi pasangan kami. Hari ini Tuhan, jamah setiap hati kami, pulihkan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami cabut perkataan kutuk di dalam nama Yesus, keluar dari dalam hatiku. Biarlah Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya saat kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, kami dengar firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau pulihkan setiap keadaan kami. Pulihkan hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah beri kekuatan yang baru, yang berpikulan berat Tuhan berikan kelegaan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang memulihkan hidup Ayub, Tuhan juga memulihkan hidupmu. Tuhan yang memberkati Ayub, Tuhan juga memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.